Halo pendengar. Ngono tok salame. Di inganane sing ngono, Din. Saiki kudu ngono. Iki ana kanca sing mampir njaluk diajak podcastan. Piye Des, ndang kenalan sik. Halo. Aku asli Nganjuk, kelahiran Nganjuk. Jenengku Gilang. Kebetulan aku sing duwe Akar Factory. Aku duwe Batam Factory. Ranting Factory. Apa Akar Factory ki opo? Akar Factory iki desain agensi cilik-cilikan sih. Spesifiknya dia gerak di bidang digital industri. Lah kok kowe lagi Des promosi cok. Promosi banget. Kami juga menjual sambal kacang. Ya promosi kabeh. Juga terima desain. Terus kowe di Akar Factory iki apa jenenge mlaku ora? Mlaku sih, cuma spesifik pasare di luar. Kebanyakan di sini di luar. Luar apa? Luar negeri apa luar negeri? Luar negeri, swasta. Apa ngono. Jadi kerjaanmu kuwi ya iki. Iya. Lah nek menurutmu Nganjuk ngene iki piye? Digawe kaya Akar Factory iki Nganjuk wis masuk apa durung? Sebenarnya potensinya sih ada untuk ke digitalisasi. Tapi Masih banyak pabrik-pabrik dan sing belum teredukasi tentang industri market. pabriknya apa hubungannya Akar Factory karo pabrik? Sama-sama pabrik, cuma nek Akar Factory kan pabrik digital. Berarti mlebu 4.0. 4.0. Asik. Materi hari ini. Paham konspirasi ra paham 4.0 aku. Digitalisasi industri. Iki koyo piye iki? Sebenarnya luas. Podo ae kebanyakan. Cuma ngene. Nek awakmu pengen gawe bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia nang. Enak iki. Bingung ngomongnya belibet. Ora apa-apa. Jadi gini, digitalisasi itu sebenarnya mempersingkat waktu, ruang, dan gerak. Lawo jawil-jawil. Enggak aku tok sing ngomong tuh. Aku sik sinau. Sinau iki Karena kebanyakan masyarakat di Nganjuk pada umumnya kan masih bekerja di pabrik, dan yang tidak banyak orang tahu kan sebenarnya sektor digital industri itu diboost sedemikian rupa, sebenarnya hasilnya nggak kalah sama pabrik. Kok iso? koyo startup ngono berarti. Wes mirip-mirip startup, cuma kita kan work from home sesuai anjuran pemerintah. Jadi iku cocoknya pas WFH tok. Enggak. Ora. Setelah itu pun sebenarnya kita bisa. Kenapa? Karena alat yang dipakai juga nggak muluk-muluk kok. Nggak perlu sing canggih-canggih lah, nggak perlu membangun studio. HP tok ngatasi ya. HP tok bisa, masih bisa. Kalau dari HP, contohnya bikin vektor wajah. Nah itu kan banyak. Nah itu bisa dijual. Oh, ya angel nek nggae HP ribet no. Iya. Minimal punya laptop, nek gak laptop komputer. Paling penting sih jaringan internet sih. Bangga. Ambek niat. Niat. Lah gak niat ya gak dadi. Terus iku apa jenenge kedepane menurutmu piye? Dige Nganjuk iki kedepane piye? Sebenarnya prospeknya bagus, cuman karena nggak ada yang mengedukasi aja. Mungkin lewat podcast ini yang sedikit berbobot. Berarti wadah-wadah durung ono ya. Wadahnya sebenarnya ada, cuma kesadarannya yang belum ada. Rungokno Iki lho. Golekno wadah.
Mau pikir wong nganjuk ora sadar kabeh. Aslinya sadar. Ayo. Terlalu bermain aman. Duh, justru sing aman kuwi sing apik lho. Waduh, yang muda yang berkarya, Bos. Yang tua leha-leha. Lah teko akar faktor ya soleh apa ae? Ada satu mobil, satu rumah. Mobil Legend, Mas. Gue mobil remote. Nah, iki tenanan lho, kadung tenanan lho. Muni kok piye detaile ya pengen roh iku. Banyak sebenarnya. Kalau pengen bener-bener masuk ke industri digital, terutama industri kreatif yang akhir-akhir ini semakin berkembang pesat ya. Banyak kok sebenarnya wadai kalau pengen berkumpul. Dulu di Jogja itu ada namanya Jogja Creator Meetup. Itu isinya para pemain digital industri sing bener-bener udah hasilnya melimpah lah. Kalau agenda tiap tahun ada namanya Envato Gathering. Itu juga isinya orang-orang kreatif yang main di industri kreatif juga. Kebetulan mangsa pasari di luar negeri semua, nggak ada yang dalam negeri. Ada sebagian, cuman harus jadi digital agency dulu. Tapi kayak berita gitu kok surya.co.id tahun wingi 15 November. Suwine. Iya. Gandeng startup milenial ciptakan aplikasi usaha Pemkab Nganjuk dorong pengembangan UMKM era 4.0. Wih, Ono kelanjutannya enggak iki? Kok mandek iki? Itu loh, jeleknya dari program pemerintah selalu seperti itu. Bahas politik sidik, kita melebar sedikit. Kenapa seperti itu? Mereka sepertinya ya ada oknum yang bermain di situ untuk menurunkan dana aja. Setelah itu pengembangannya ya sampean ngerti sendiri lah. Astagfirullah. Aku rasan-rasan. Ceritanya jadi rasan-rasan iki. Ganti ae podcast rasan-rasan. Masuk Sedikit menyimpang. Jadi part 2. Jadi ngene, sing mau maksud digital market ki itu yang seperti itu. Nah, terus keunggulannya apa dibanding bahasa Indonesianan ya? Keuntungannya itu apa dibandingkan kita bekerja di mana itu kayak di pabrik. Nah, di konvensional itu apa keunggulan dari kita bekerja di digital marketing? Oke, jadi gini, keuntungannya sebenarnya kita lebih efisiensi waktu. Maksudnya? Dimana kita bisa ngontrol waktunya. Kapan kita istirahat, kapan kita bekerja, kapan kita libur, itu lebih ke kita sendiri. berarti berdikari. Asik kan. Oleh gondrong. Berdiri di atas kaki sendiri. Terus keuntungannya lagi, profit yang didapat pasti lebih gede. Karena nggak ada potongan dari pajak. Mesti ono ngono iku. Mosok gak ono. Kabar-kabar pajak wis mlebu digital mariki. Lho. Setelah ini, kalau untuk saat ini mumpung belum, silakan masuk. Jadi sekarang belum ada ya. Untuk sekarang kalau dari Indonesia sendiri belum pernah ada pemotongan pajak. Kalau dari luar, terutama di Amerika itu sudah ada. Jadi kita jual di marketplace sana pasti kena pajak. Aduh ya Amerika. Itu salah satu keunggulan dari digital marketing. Orangnya di Indonesia bisa jual di mana saja. Dan saingannya lebih global lagi. Wih, keren. Keren ya. Terus mari ngono, syaratnya ben iso gabung iki piye? Nah, untuk syarat-syarat sendiri sebenarnya banyak lebih spesifiknya gini. Apa yang mau kita jual dulu? Kalau rata-rata di digital marketing itu yang kita jual tuh skill. Nah, Skillnya sapa gitu.
Kayak impor watu ngono iku, Pak. Enggak. Gawe wastafel ngono kan. Jadi sebenarnya digital marketing itu enggak ribet kok. Kalau sampean punya skill translate dalam bahasa Inggris pun sebenarnya itu bisa dijual. Lah terus apa jenenge Harga. kok apa jenenge basa Jawa maneh. Terus iku apa itu target marketmu kemana saja? Kalau saya sendiri sebenarnya geraknya di bidang desain ya, terutama brand desain itu jadi logo, bikin pamflet, tapi kelasnya perusahaan yang dibikinkan, bukan personal lagi. Jadi itu lebih spesifik lagi. Ada 2 jenis Apa itu? marketing kalau di luar itu. Ada yang per jam, ada yang fixed rate. Fixed rate itu langsung ketemu harga asli. Nah, itu beda market lagi. Loh, tapi gini, kalau kita memang pengen terjun di digital marketing, itu kan harus tahu di mana kita memposting itu, digital Nah. itu di mana. Nah, itu yang kamu pakai itu di mana untuk bisa diorder dari orang luar, itu di mana? Kalau cuma kita ngasih tahu digital marketing tapi enggak tahu tempat jualnya kan repot. Ya, digital agensi. Nah, Industri itu kreatif ya. Jadi gini, sebelum kita mulai jualan, kita harus dituntut punya portofolio dulu. CV. CV kayak CV. Larang i. Enggak, bukan CV yang itu ya. Maksudnya portofolio itu jadi misalkan kayak aku jual gambar. Nah, aku harus punya Sampel contoh-contoh, sampel-sampel desain dulu yang tak pajang supaya klien-klien, calon klien itu bisa lihat hasil karya kita. Kemudian mereka meng-hire kita. Nah, itu kalau untuk portofolio bisa ditaruh di Dribbble. Apa itu Kalau Dribbble? Dribbble itu sebuah situs Oh, www.dribbble.com. Itu untuk majang portofolio kita. Ada yang di Behance, terus ada lagi di Kreavi. Atau yang mungkin yang lebih simpel lagi di Instagram pun bisa sebenarnya. Semisal lah bakul panganan ngono iku. Apa kene kudu ngirim sampel? Enggak, soalnya beda segmentasi yang dijual. Kita jual desain. Berarti kene golek sing bagian makanan iki mari ngene. Tapi yo no. Apa iku ribet. Saiki ngene. Penake kan sing gampang-gampang bakulan anak wong tuku didoli bayaran. Lah nek kaya digital marketing kan uang gak langsung cair. Nah, itu piye iku? Benar. Kalau uang nggak langsung cair itu benar. Kenapa? Karena kita harus masuk dalam marketplace dulu. Atau bahasa kasarnya pasarnya, pasar digitalnya. Ada beberapa sih. Kalau yang balik lagi ke awal tadi sing tak ngomong ada 2 atau bahkan 3. Yang satu itu kontes desain. Kalau di fixed rate atau yang harga kita yang menentukan sendiri itu mainnya bisa di Envato, di Shutterstock, itu Microstock. Iku yo www ngene iku ya. Iya, situs ya. Terus Freepik, ada lagi Creative Market. Itu marketplace yang memang udah gede dia. Oh. Kalau untuk desain atau ngontes, sampean bisa coba di 99design.com. Wah, 99. Berarti nggak tema koyo nang HP ngono iso ya? Bisa. Masuknya apa sih? Aplikasi UI UX. Apa itu? User interface sama user experience. Artine. Rapat iki. Tampilan antar muka. Iya. Biasane iki sing akeh iku. Aja keliru lho. Ketambahan bahaya. Terus ada lagi satu yang aku ngomong tadi bisa dibayar per jam itu di Upwork. Apa itu? Upwork itu situsnya freelance. Kalau sekarang kan istilah freelance udah nggak dipakai karena terlalu kasar ya. Jadi ganti remote worker.
Kok nggonta ngendi wong. Itu sebenarnya yang bisa di boost dari Nganjuk. Kenapa? Banyak orang kreatif di Nganjuk itu mati karena nggak ada pasarnya dan kebanyakan mereka juga belum tahu. Loh, tapi ngene nek menurutku nek nggak digital kabeh repot to. Ngesak nek toko maneh. Betul, memang kedepannya seperti ini. 5 tahun, ilustrasinya gini, 5 sampai 10 tahun mendatang, sales offline itu akan kalah dengan dunia digital marketing. Lah kok iso? Kayak gini, kita dimudahkan di Instagram, di Facebook. Sebenarnya kan ada layanan ads. Oh iya ad. Ad itu layanan iklan. Iklan iku bayar lho. Nah, iya Pasang bener. iklan. Modal sih no. Modal betul. Soalnya gini, perusahaan sing gede-gede itu nek dikrusne mbayari sales sama bayar ke penyedia layanan iklan, Heeh. pasti lebih memilih ke penyedia jasa layanan iklan. Kenapa? Nyapa? Karena lebih spesifik. Target pasarnya pasti lebih kena daripada sales offline. Nah, iku carane ngolehno iku iklan iku piye? Nah, tergantung mau ngiklannya di mana. Ada banyak jenis iklan sih sebenarnya. Ada SMS Blast. SMS Blast itu sing kayak sampean kalau lewat KFC. Sik. Kancaku anu nglamun. Angke diceritani, Cuk. Nambah ilmu nyimak. SMS Blast itu jadi kayak model sampean lewat CFC terus dapat SMS promo. Itu namanya SMS Blast. SMS ku sing mlebu pinjaman online tok isine. Beda server iki. Beda server beda. Terus kalau di Facebook, sampean bisa pakai Facebook Ads atau Instagram Ads. Itu lebih di sana sampean bisa ngulik sendiri. Mulai dari range umurnya, terus habis itu target pasarnya, terus wilayahnya. Jadi lebih dipetakan. Lebih spesifik lagi dari sales offline. Akeh ilmune dino iki. Iki rada abot ya pembahasannya. Winginane guyon-guyon saiki rada abot. Emploken niku. Edan. Terus apa lagi? Apa nih? Aku wis ra duwe pertanyaan ge kowe. Nggih nek cara kowe mulai piye? Jadi intinya satu, kalau benar-benar mau masuk di digital industri harus siap dengan komitmen. Kenapa? Karena saingannya lumayan banyak ya, bukan banyak lagi, lumayan banyak. Tapi wadai wis disiapno iki. Sebenarnya wadahnya banyak, tinggal kita mau nyari enggak. Nanti ya. Sing angel kuwi golekine Golek info iki sing rada angel iki. Nah, yang sering lupa kan hashtag ya, dunia dalam genggaman. Kita bisa kemana saja melalui akses internet. Banyak kok kalau mau nge-explore sebenarnya. Nah, iki keuntungan gawakmu wis ana apa durung? Lumayan ada. Bentuk rupiah atau bentuk dolar? Semuanya bentuk dolar, Pak. Dolar yang dirupiahkan. Nah, iku carane ngrupiahno dolar iku piye? Nah, Nang penukaran uang asing ngono iku. enggak. Oh, ono iku. Soporo kan. Kene kan gak ngerti. Nah, jadi ketika kita jual di marketplace itu, semua pembayaran kan bisa lewat Payoneer. Kalau enggak Payoneer, PayPal. Semua pasti masuknya ke situ dulu. lah kudu duwe akun PayPal. Iya. Nggone sapa Ustad iku? Siapa? Yusuf Mansur. Ket mau ngomong PayPal garo sing duwe. Dudu wi. Oh, Yusuf Mansur. Paytren. Bakul Pulsawi. Gitu. Beda. Kancaku ketoke ngomong tiba-tiba pikirane lamun. Enggak, jadi kita harus punya PayPal atau enggak Payoneer. Itu nanti bisa dicairkan. Daftarnya gratis kok, gak bayar. Kena itu. pajak gak iki? Kalau kena pajak sih enggak kayaknya ya. Selama ini belum kena kok. Muga-muga ya gak lah. Iya lah. Cuma transfer rate tok sing berubah-ubah.
Tergantung nilai dolar Apa transfer apa? transfer rate. Agak ngerti browsing. Browsing lah. Dunia dalam genggaman. Genggam. Sing smart, udah kayak ngegame tok ae. Ngegame oleh duit saiki. Ya lah pinter. Lah Ya, pas-pasan. Bro. Bisa. Tergantung sih mau dibawa ke arah mana. Arah surga bisa. Iso. Nah, ngomong-ngomong surga iki. Digital marketing ngono iku apa jenenge? Termasuk riba. Digital industri. Digital industri iku termasuk bra. Duit haram apa halal? Halal teko- lah. Loh, kan jeremu olehe iku dolar. Mm-mm. Dolar iku teko wong apa? Kenapa kita mesti mikir seperti itu? Mau di Indonesia aja nggak jelas. Wih haram minggu. Enggak. Karena tulisannya haram kok. Nah, labelnya karena kita nggak main di MUI ya, Mas. Oh iya. Hati-hati kecekal minggu. Aku diparani tak di omahmu, Cuk. Sebenarnya banyak tergantung kita. Akhir-akhir ini kan memang lagi digalakkan kan work from home itu, jadi kita bisa nyoba ke arah situ sih. Oh, Manfaat dari corona. Ah. Terima kasih corona. Jadi sebenarnya luas. Di situ pun yang dijual nggak monoton desain kok. Ada data input kayak sampean misalkan dulu di pabrik kerja jadi admin gudang misalkan. Di situ kena PHK. Kerjain di luar sampean bisa kok. Tinggal ngisi data entry itu ada juga. Wis iso oleh duit ya. Bisa. Itu nanti harga servis jasa nih, bukan harga orangnya ya. Iya. Itu tergantung sampean sendiri, sampean yang ngeset. Apa yang tidak bisa sekarang? Iso kabeh berarti. Bisa. Daripada nge-YouTube karena nge-podcast mending ngono iku ya. Iya, podcast pun ini sebenarnya kan work from home. Loh, ora, podcast iki gak work from home. Heeh. Goro-goro nyanyi ae. Masuk. Banyak. Terus apa nih? Gak pengen mulai ha. Wes ngeluh ya kan. Untuk berdiskusi nah aku meneng ayo. Nyimak. Lah ya, kancaku menang ya. Bahas digital marketing, Bahas piye yuk? nyindir sidik tok Apa-apa. Aku iki gak apa-apa. Apa singgir sapa? Enggak, digital marketing itu jadi kumpulan. Sebenarnya ada timnya. Dia punya tim yang riset tentang. Dadi wis ana anune iku, apa jenenge? Grup e. Nek aku nggak punya grup, aku cenderung explore sendiri. Enggak, maksudku kalau maini di digital marketing tadi loh. Kenapa kok dia bisa ngalah nih sales offline? Piye? Kok iso? Kasih sesi telu. Wis njaluk sesi telu barang dancuk. Jadi begitu. Paham gak? Nah, aku sih ora. Serba-serbi industri kreatif ya. Oh iya. Jadi ngono dek mau rek. Cah, gak rek deh. Terima kasih. Timbangannya aku meneng. Yo, aku closing yo. Waalaikumsalam. Durung. Oh, durung. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika Anda bingung, silakan bertanya, tapi jangan dikritik. Waalaikumsalam.